Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Maulana. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan alam pikir manusia. Slide yang pertama yaitu kuriositas manusia. Manusia yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan penggunaan pengalaman. Tetapi sering upaya itu tidak terjawab secara memuaskan. Pengetahuan baru itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Puncak pemikiran mitos adalah pada zaman Babilonia kira-kira 700 hingga 600 tahun sebelum Masehi. Orang Babilonia berpendapat bahwa alam semesta itu sebagai ruangan setengah bola dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit dan bintang-bintang sebagai atapnya. Namun yang menakjubkan, mereka telah mengenal bidang ekliptika sebagai bidang edar matahari dan menetapkan perhitungan 1 tahun, yaitu 1 tahun bumi beredar ke tempat semula, yaitu 365,25 hari. Pengetahuan dan ajaran tentang orang Babilonia setengahnya merupakan dugaan, imajinasi, kepercayaan, atau mitos. Pengetahuan semacam ini disebut pseudoscience atau sains palsu. Selanjutnya yaitu lahirnya ilmu alamiah. Panca indera akan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, di mana tanggapan itu menjadi suatu pengalaman. Nah, pengalaman yang diperoleh terakumulasi karena adanya kuriositas manusia. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman akan bertambah terus seiring berkembangnya manusia dan mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Pertambahan pengetahuan didorong oleh faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu untuk memuaskan diri, yaitu yang bersifat non-praktis atau teoritis guna memenuhi kuriositas dan memahami hakikat alam dan isinya. Faktor pendorong yang kedua adalah dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Dorongan pertama melahirkan ilmu pengetahuan murni, yaitu pure science. Sedang dorongan kedua menuju ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kriteria ilmiah. Pengetahuan masuk kategori ilmu pengetahuan bila kriteria berikut dipenuhi, yakni teratur, sistematis, berobjek, bermetode, dan berlaku secara universal atau secara umum. Contohnya yaitu logam yang dipanasi memuai, di mana saja tempatnya tetap sama. Yang kedua adalah gravitasi bumi. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan ilmu alamiah. Untuk itu perlu dilakukan pengujian sampai di mana berlakunya metode ilmiah dan di mana metode ilmiah tidak berlaku. Untuk itu kita perlu memperhatikan. Hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah bidang ilmu alamiah. Yang menentukan bidang ilmu alamiah adalah metode ilmiah. Karena bidang ilmu alamiah adalah wahana di mana metode ilmiah dapat diterapkan. Sebaliknya bidang non-ilmiah adalah wahana di mana metode ilmiah tidak dapat diterapkan. Jadi dua hal ini saling bertolak belakang. Contohnya adalah hipotesa tentang keberadaan Tuhan, merupakan konsep yang tidak bisa menggunakan metode ilmiah. Dan apabila menggunakan konsep ini, bisa menyebabkan orang itu ateis atau tidak memiliki agama. Kedua adalah tujuan ilmu alamiah, yaitu membentuk dan menggunakan teori.
Ilmu alamiah hanya dapat mengemukakan bukti kebenaran sementara. Dengan kata lain, untuk kebenaran sementara adalah teori, karena tidak ada sesuatu yang mutlak, tetapi harus mengalami perubahan. Contohnya adalah teori tentang bumi ini bulat. Yang ketiga adalah ilmu alamiah dan nilai. Ilmu alamiah tidak menentukan moral atau nilai suatu keputusan. Manusia pemakai ilmu alamiah lah yang menilai apakah hasil ilmu alamiah baik atau sebaliknya. Contohnya adalah penemuan misiu atau bom atom. Jadi penemuan misiu dan bom atom ini apabila tidak digunakan dengan baik, itu akan berdampak pada hal yang sebaliknya, yaitu hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya yaitu metode ilmiah dan implementasinya. Segala kebenaran dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Sebagai langkah pemecah atau prosedur ilmiah dapat sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu penginderaan. Merupakan suatu aktivitas melihat, mendengar, merasakan, mengecap terhadap suatu objek tertentu. Yang kedua adalah masalah dan problema, yaitu menemukan masalah. Dengan kata lain adalah dengan mengemukakan pertanyaan apa dan bagaimana. Selanjutnya yaitu hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Yang selanjutnya yaitu eksperimen atau percobaan. Dari sini ilmu alamiah dan non alamiah dapat dipisahkan. Contohnya dalam gejala alam tentang serangga dengan lampu sinar biru. Selanjutnya yaitu filsafat ilmu alamiah. Filsafat yang pertama adalah vitalisme, merupakan suatu doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam. Kekuatan itu memiliki peranan yang esensial mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Filsafat yang kedua yaitu mekanisme. Penyebab segala gerakan di alam semesta ini dikarenakan hukum alam, misalnya hukum fisika atau hukum kimia. Faham ini menganggap bahwa gejala pada makhluk hidup secara otomatis terjadi hanya berdasar peristiwa fisika atau kimia belaka. Nah, selanjutnya yaitu pola pikir manusia menurut Howard Gardner. Pola pikir menurut Howard Gardner yang pertama yaitu disiplin mind, yaitu perilaku kognisi yang merupakan ciri dan disiplin ilmu. Yang kedua adalah synthesizing mind, yaitu menyerap informasi dari berbagai sumber, memahami, mensintesa serta meracik menjadi pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu creating mind, pemikiran yang terus-menerus memaksa melahirkan ide-ide baru. Yang keempat yaitu respectful mind, yaitu menerima perbedaan pandangan dengan sikap terbuka. Yang kelima adalah ethical mind, yaitu pemikiran yang etis. Jadi ini adalah lanjutan dari filsafat tadi, tapi slide-nya kurang tidak teratur. Filsafat yang ketiga adalah agnotisme, yaitu untuk menghindari pertentangan vitalisme dan mekanisme, maka aliran ini timbul, di mana aliran ini melepaskan atau tidak memperhatikan sisi dari sang pencipta. Filsafat yang terakhir adalah filsafat Pancasila, yakni paham yang menjembatani dari dua aliran yang menyatakan bahwa alam dan hukumnya terjadi karena ciptaan Tuhan, dan proses selanjutnya menurut filsafat mekanisme atau hukum alam. Oke, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.